Biarlah semua ada di dalam tutupan kuasa darah Tuhan. Segala gangguan-gangguan dari kuasa kegelapan roh jahat diintimidasi daripada kuasa kegelapan yang coba membuatkan perhatian kami untuk kami berpusat kepada Engkau Tuhan, dan bersatu hati tolong hancurkan dalam nama Tuhan Yesus dan Yesus yang berkuasa. Yang kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan, motivasi ibadah dengan benar hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan yang melawat setiap kami di tempat ini, Tuhan menguasai seluruh hati, pikiran, perkataan kami. Biarlah Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami. Buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan sambil beri salam kanan dan kiri sebagai umat-umat yang lebih dari pemenang. Mari kita lakukan nama baik.
tangan, tapi kita tuh sudah dijamin oleh Tuhan. Kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus.
dengan baik. Berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, sehingga setiap benih-benih dari firman Allah yang disampaikan kepada kami dapat bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan berita firman-Mu, melayakkan kami sekalian untuk kami dapat hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan dari firman Allah. Segala tipu daya iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Tuhan yang bekerja di antara kami, kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18. Kita akan membaca satu bagian di dalam ayat yang ke-12 sampai 14 tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya membaca ayat 12, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 13, dan kita bergantian pada ketiga ayat ini. Demikian. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar keberkahannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapa-Mu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Puji Tuhan. Dari 3 pembacaan ayat kita pagi hari ini tersirat satu maksud dan satu tujuan dari kehendak Allah terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Jika kita memperhatikan dengan baik ayat 12 sampai ayat 14 itu, ada satu perhatian yang begitu luar biasa yang dinyatakan oleh Allah kepada umat-umatnya. Ada satu kepedulian Allah terhadap keselamatan gerejanya. Tuhan Yesus memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tersirat dari ayat 12 sampai 14 ini. Sehingga di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berdasarkan pernyataan ayat yang ke-20 ini, kita bisa membaca bahwa sesungguhnya Tuhan tidak
tidak menghendaki satu kuasa, satu oknum yang merebutnya dari tangan Tuhan sendiri. Dengan kata lain, seluruh orang-orang yang percaya, umat-umat yang percaya kepada Kristus, dijaga, diperhatikan, dipelihara sedemikian rupa agar tidak terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Lalu muncul satu pertanyaan klasik di dalam bagian ini. Bagaimana dengan orang-orang yang tersesat? Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Saya pernah mendengar satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan selain daripada orang itu sendiri melepaskan diri dari tangan Tuhan. Kalau demikian pernyataannya, kita tidak bisa menyalahkan pihak lain. Kita tidak dapat menyalahkan kehendak orang lain untuk membawa kita kepada area yang berbeda. Karena memang tersesatnya seseorang itu adalah karena keinginan dan keputusannya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan begitu memiliki sebuah kehendak yang luar biasa kepada gerejanya, agar ketika orang-orang berada di dalam tangan Tuhan itu tetap terkondisikan seperti semula, bahkan dijaga, dipelihara, dirawat sedemikian rupa. Sekali lagi, tidak ada kuasa yang mampu melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan selain daripada kita sendiri. Bukan berarti manusia itu hebat, tidak. Tetapi di sini berlaku prinsip hukum kehendak bebas yang berjalan. Kita mau selamat atau tidak, itu ada bagian keputusan kita. Semisal ketika seseorang jatuh ke dalam jurang yang dalam dan tidak ada cara lain dia dapat selamat dari jurang itu, selain ada pihak, selain ada orang yang di atas mengulurkan tali kepadanya. Sekarang ada perintah, pegang erat-erat tali itu. Dari sini kita belajar, kalau dia mau selamat, dia harus memegang tali itu dengan kuat sehingga sampai di atas. Tapi kalau seorang yang tersesat itu tidak mau memegang tali itu dengan erat, mungkin oleh karena kelelahan, mungkin oleh karena motivasi yang tidak benar, mungkin oleh karena sebuah keinginan yang berbeda, maka dia akan tetap di dalam jurang itu. Saya ingin mempertegas begini, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, sesungguhnya tangan Tuhan itu menggenggam kita. Kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan dia tidak ingin seorang pun yang percaya kepadanya itu binasa. Dia menginginkan semua orang yang percaya itu memiliki kehidupan yang kekal selamanya. Di dalam ayat yang ke-12 jelas disebutkan
Jikalau seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Di negara kita mungkin berbeda prinsipnya dengan orang-orang yang ada di Timur Tengah. Kalau kita punya domba 100 ekor, hilang satu, mungkin kita akan berkata, ngapain dicari yang 1 ekor? Kan masih ada 99. Untuk apa mengeluarkan tenaga? Untuk apa mengeluarkan energi yang berat untuk mencari yang 1 ekor? Bukankah tinggal menunggu beberapa bulan lagi domba itu akan beranak dan seterusnya? Jadi tidaklah berusaha sekuat tenaga untuk mencari yang 1 itu. Toh masih ada 99 ekor yang terpelihara dengan baik di situ. Tetapi di dalam perumpamaan ini berbeda. Justru ketika seseorang memiliki 100 ekor dan 1 di antaranya tersesat, gembala yang baik dia akan meninggalkan, dia akan menaruh, menjaga dengan aman yang 99 itu. Setelah aman, baru dia akan mencari 1 ekor itu. Lihat, yang 99 itu ditinggalkan. Saya coba mencerna pada bagian ini betapa gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, 1 jiwa yang tersesat, 1 jiwa yang terhilang, itu terlalu berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membiarkan yang 1 itu hilang dari komunitas kehidupan kekristenan. Saya sampaikan begini, ada kalanya kita memiliki cara pandang yang berbeda. Mungkin kita merasa diri kita itu tidak berharga, diri kita itu tidak seperti orang lain, diri kita itu tidak memiliki kemampuan. Kalaupun memiliki kemampuan sangat minim. Tapi saya ingin pertegas begini, siapapun Anda dan saya dalam kedudukan rendah ataupun tinggi, Tuhan punya kepedulian atas diri kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Jangan sampai terjadi seperti peristiwa beberapa minggu kemarin di Sumatera Utara. Bunuh diri hanya karena hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal. Dia mengangkat salah satu calon untuk menjadi legislatif. Calonnya tidak masuk, dia yang bunuh diri. Ini kan sesuatu yang lucu. Dia menganggap tidak kompeten. Dia menganggap tidak punya kemampuan. Dia berkata berakhir sudah hidup ini. Tapi saya ingin pertegas sekali lagi, yang 1 tersesat saja dicari oleh gembala agung. Itulah bentuk kasih Tuhan kepada gereja, kepada umat-umatnya. Dalam ayat 13 dalam Matius yang ke-18 itu jelas, jika
ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Ini punya makna yang luar biasa. Ini punya sebuah makna yang luar biasa. Tuhan mengapresiasi, Tuhan memberikan sebuah penilaian yang begitu berharga kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang tersesat. Kata jika di sini memiliki indikasi bahwa kadang-kadang domba-domba yang tersesat itu tidak dapat ditemukan. Mungkin karena terbunuh oleh binatang buas, mungkin hilang dimakan oleh pemangsa yang begitu ganas. Tetapi kalau ada satu yang hilang dari kawanan itu dan diketemukan, maka nilai kebahagiaan itu, kegembiraannya melebihi daripada yang 99 ekor itu. Saya bisa coba mengerti, memahami begini, bahwa hati Tuhan itu adalah hati yang berbeda dengan hati kita. Mungkin kalau kita sudah menemukan yang satu, kita kembalikan biasa-biasa saja. Tapi tidak bagi gembala agung kita. Setelah dia menemukan, maka dia akan, atau kegembiraannya itu lebih besar daripada yang tidak tersesat. Nah, dari kisah ini saya coba sampaikan tentang perumpamaan anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu, dalam peristiwa itu, Matius pasal 25, kita bisa membaca bahwa bapaknya itu begitu rindu. Setiap hari dia menantikan kedatangan anaknya yang terhilang, anaknya yang tersesat. Setiap hari ia menunggu, terus mengarahkan perhatiannya, kapan anak yang kukasihi, anak yang tersesat itu hilang. Dalam peristiwa itu tercatat, ketika anak itu pulang, bapaknya lah yang pertama-tama berinisiatif untuk merangkul, untuk mendekatkan diri. Tidak hanya sekedar itu, setelah didapat anak itu, maka ada satu pesta yang besar yang disediakan oleh bapaknya. Padahal di dalam rumah bapaknya itu ada banyak harta benda, masih ada anak-anak yang lain. Sehingga anak yang ada di rumah itu menjadi kecewa. Selama saya ikut bapak tidak pernah ada pesta. Tetapi kenapa anak yang terhilang itu pulang, kemudian diberikan cincin, lalu memotong binatang piaraan, diadakan pesta yang hebat. Selaras dengan Matius 18 ayat yang ke-13. Kebahagiaan gembala agung itu lebih besar ketika satu domba hilang dan diketemukan. Kalau di dalam ayat yang lain, satu orang bertobat, maka seluruh sorga itu bersorak-sorak. Ada satu kegembiraan yang besar, ada kegembiraan yang meluap-luap
ketika bapak itu melihat anaknya kembali kepada pangkuannya. Sehingga yang terjadi kemudian, anak itu atau orang tersesat itu dipulihkan hidupnya, diangkat kembali, dimasukkan kembali ke dalam kawanan-kawanan domba peliharaan Tuhan. Saya hanya ingin menyampaikan begini, mari kita memiliki cara pandang bahwa ketika ada orang-orang yang dulu kita melihat beliau begitu cinta kepada Tuhan, beliau begitu mengasihi Tuhan, dan sekarang tidak ada dengan kita. Kalau masih pindah gereja, tidak masalah. Tapi kalau mereka sudah kecewa dan tidak meninggalkan Tuhan. Minggu lalu saya cerita tentang seorang anak Tuhan yang umur 81 tahun yang akan masuk Tentara Nasional Indonesia. Karena agamanya Konghucu, mohon maaf, dia tidak bisa masuk rupanya jadi Tentara Nasional Indonesia. Lalu dia pindah keyakinan, masuklah ke agama Katolik. Setelah diurus, rupanya dia bisa masuk gitu. Itu zaman Orde Lama. Dia ceritakan begitu. Setelah pensiun, dia masuk lagi ke agama Konghucu. Di lantai 3-nya saya bilang, oh, kembalilah ke dalam jalan Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan. Masa pun sudah menikmati berkat yang berlimpah seperti ini, karena Tuhan sekarang pun meninggalkan Tuhan. Hati saya sedih sebenarnya mendengar cerita itu. Tapi dalam hati, siapa tahu masih ada kesempatan untuk orang ini kembali datang kepada Tuhan. Sehingga kemarin ketika waktu saya rapat di Serang dengan Kesbangpol, saya ketemu seorang hamba Tuhan. Saya katakan, nih di sini nih, toko ini nih, dulu dia anak Tuhan. Cari dia, selamatkan dia Pak, saya bilang. Dia dulu anak Tuhan. Nah, keinginan besar seperti inilah yang harus kita kobarkan di dalam hidup kita ini. Orang tua saya itu tinggal satu, bapak saya sekarang umur 80. 84 ya? 84 itu. Karena orang dulu kan patokan lahirnya kan bingung. Katanya ada pohon nangka lah, pohon kelapa lah. Ya, kita nggak tahu gitu. Tapi diperkirakan setahun gitu. Setiap hari saya telepon, saya katakan, Pak, kemarin ibadah tidak. Oh enggak. Kenapa? Karena sesak napas. Kaki jalan 5-10 langkah, sesak napas ini. Saya doakan. Hari Senin kemudian saya telepon, Pak, tadi ibadah Kak? Ya, saya ibadah. Dengan siapa? Ada tetangga yang mengajak saya untuk ibadah. Puji Tuhan. Jangan lupa ya ibadah terus. Sebab apa? Tidak ada orang yang bersama dengan beliau. Umur 84 seorang diri tinggal di satu rumah. Saya bilang, Bapak ikut saya biar saya rawat. Enggak, saya malu. Apa semua orang tua begitu ya Bapak Ibu?
gak enak tinggal sama anak. Dia maunya tinggal sendiri, masak-masak sendiri, sayur-sayur sendiri, belanja-belanja sendiri, mandi-mandi sendiri, ada masalah listriknya sendiri, ada masalah airnya sendiri. Gak enak. Tapi memang maunya seperti itu. Tapi saya tetap mendorong ibadah ya. Ibadah terus. Sempat beliau katakan, sampai kapan? Sampai selesai. Saya bilang, sampai napas ini berakhir beribadah kepada Tuhan. Api yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, yang harus bernyala di dalam hidup kita. Jangan kalau teman kita tersesat pergi, ya sudah, aku di situ saja, gak usah balik. Tapi kita harus datang. Tapi jangan dengan marah, jangan dengan pukul. Awas ya, kalau gak datang gua hajar nanti. Jangan begitu. Lalu dia bilang, Tuhan mengasihi, bahwa dia kembali kepada jalan Tuhan. Dan apa yang dikatakan firman Allah, satu orang bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Di dalam ayat yang ke-14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bagian selanjutnya adalah Tuhan mempunyai kehendak. Kehendaknya adalah agar setiap orang itu tidak terhilang. Agar setiap orang itu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah semua kawanan domba Allah itu. Bahkan yang terhina sekalipun, bahkan yang menderita sekalipun, Tuhan punya kehendak agar seorang pun dari anak-anak yang percaya itu tidak terhilang. Saya pernah mendengar seorang ibu karena suaminya tidak beribadah kepada Tuhan, dulu begitu setia. Cara dia menarik suaminya adalah secara diam-diam, karena dia tidak bisa bicara dengan suaminya. Setiap bicara tentang hal-hal rohani, suaminya selalu marah. Apalagi mengajak untuk beribadah, suaminya pasti marah pada akhirnya. Dia bersaksi setiap malam ketika suaminya ngorok, dia tumpangkan tangan di jidatnya. Dia berdoa, Tuhan jamah dalam nama Yesus, berikan pertobatan Tuhan. Dan memang tidak secepat apa yang diharapkan. Butuh waktu yang lama, bertahun-tahun. Tapi doa itu tidak pernah sia-sia. Doa itu selalu punya sasaran. Pada akhirnya suaminya itu kembali kepada Tuhan. Bahkan ada yang bersaksi sudah tumpang tangan, sudah tumpang kaki, suami saya tidak bertobat. Mungkin ada di antara ibu-ibu hari ini yang suaminya kalau diajak ke gereja itu belum apa-apa sudah marah. Ataupun kalau tidak marah, ya sudah, kamu saja yang bergereja. Nanti kalau ke surga saya ikut kamu. Ingat, ke surga itu tidak gadengan, urusan masing-masing. Kecuali Bapak Ibu Saudara naik bus,
ke satu tujuan, satu bus. Tapi masalah keselamatan itu masing-masing. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak tersesat, tidak terhilang. Nah, dalam bagian minggu lalu kita belajar, terkutuklah orang yang olehnya seseorang itu menjadi sesat. Pernyataan ini sama dengan ketika Tuhan Yesus berkata, terkutuklah yang olehnya Kristus di atas kayu salib. Jadi para penyesat itu tidak ada sebuah mahkota kehidupan yang diberikan kepadanya selain dari ayat 6 itu. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dari ayat-ayat yang saya baca ini, ada beberapa item mengapa kita bisa tersesat. Yang pertama adalah karena ada pekerja-pekerja palsu. Pekerja-pekerja palsu itu adalah hanya mengambil susunya saja, tetapi jiwanya dibiarkan binasa. Yang diperhatikan hanya bagian luarnya saja, tetapi sesungguhnya yang dalamnya dibiarkan. Mereka adalah pekerja-pekerja upahan yang datang menyampaikan berita lalu pergi. Kita tidak tahu keteladanan apa yang telah mereka tunjukkan. Dan di hadapan Tuhan mereka adalah orang-orang yang sangat jahat. Disebut sebagai setan yang menyamar menjadi pelayan Kristus. Mereka adalah para utusan iblis di dalam gereja Tuhan, yang membuat para domba itu tersesat dan menjauhi kebenaran. Tapi selain ada pengajar-pengajar yang palsu ini, domba Tuhan juga bisa tersesat karena dia lebih memilih untuk mendengarkan diri sendiri. Dalam kitab Yohanes pasal 15 jelas, dombaku mengenal suaraku. Anak Kevin, anaknya Pak Wiken, katanya kalau mendengar kata-kata saya selamat pagi gitu, di dalam renungan, jadi anak itu seperti terperangah gitu. Nah kalau di tempat ini dia datang, saya bilang selamat pagi Karen, itu dia langsung cari gitu. Kenapa? Dia mengenal suara saya. Kita ini kan domba-domba kepunyaan Tuhan. Kita juga harus mengenal suara Gembala Agung kita. Anak-anak sekarang itu berbeda. Anak-anak yang masih labil gitu ya, SD kelas 6, SMP, SMA, tingkat 1 gitu. Tingkat 2, tingkat 3 udah mulai agak aman. Mereka susah mendengar kata-kata orang tua. Mereka lebih gampang mendengar kata-kata kakak-kakaknya, pembina di luar daripada komunitas orang tua. Kalau kita kasih tahu selalu saja
dikasih tahu yang benar, ada alasan saja untuk berkelit begitu. Tapi ketika kakak pembinanya bilang, dia akan hanya tunduk, iya, iya. Itu sebabnya mengajar anak sendiri itu lebih susah daripada mengajar anak orang lain. Anak orang lain kita bilang, ayo duduk, duduk. Anak kita, ayo duduk, punya banyak alasan, 1001 alasan. Dia berkata, oh di kursi ini banyak durinya, saya nggak mau duduk di situ. Di kursi itu ada kotorannya. 1001 macam alasan bisa diungkapkan. Nah, salah satu alasan domba bisa tersesat karena lebih mendengar dirinya sendiri. Dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Mendengar suara sendiri itu lebih nyaman, bukan? Ketimbang kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu memang memberikan damai dan sejahtera. Tetapi untuk sesaat, suara Tuhan itu kadang-kadang menyakitkan. Tapi kalau suara sendiri cocok dengan kita, cocok dan sesuai dengan cara kita, maka enak saja, enjoy dan nikmat. Kemarin pagi ketika saya buka pintu, biasa habis doa 5:30 itu saya buka pintu pagar. Saya lihat loh, ini kan ambrol pisang itu di bawah. Kok saya lihat banyak balok ini? Apa ya? Kok banyak balok dari sana ke sini padahal nggak runtuh gitu. Jarak sekitar 20 meter. Kok ada di bawah semua? Setelah saya balik, saya buka pintu, lalu saya balik lagi, saya lihat pisang. Oh, rupanya tengah malam orang ngambil pisang. Lewat mana? Pintu sudah dikunci. Lewat jalan pintas yang rusak, dia ambil balok itu untuk masuk ke dalam got. Kemarin saya angkat. Tentu enak, begitu nyaman. Ya, nyaman rasanya. Mengikuti keinginan diri sendiri itu nyaman. Tapi ingat, jalan yang lurus kata Alkitab ujungnya menuju maut. Tapi jalan yang sulit, jalan yang membuat kita tidak nyaman, justru jalan itulah yang ditunjukkan kepada kita. Jalan dari Tuhan itu membatasi banyak hal. Jalan Tuhan itu harus memotong banyak hal dari hidup kita ini. Tetapi jalan itulah yang membawa kehidupan kepada kita. Domba Tuhan bisa tersesat karena hawa nafsu dan keberdosaan ia sendiri. Seseorang bisa tersesat karena dipenuhi oleh hawa nafsu, karena dia tinggal di dalam dosanya. Tapi pagi hari ini, apapun alasan kita atau rekan-rekan, keluarga, saudara, anak-anak Tuhan tersesat, sekali lagi saya ingin nyatakan, Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan mencari mereka sampai kemudian dia didapat kembali. Dan ada satu sorak-sorai di sorga, kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi. Kiranya prinsip dan pemahaman itu terus menggema di dalam hati kita, sehingga kita mampu memproteksi keluarga, suami,
istri, anak-anak untuk tetap terjaga, agar hidup kita tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan, dan kita bernyanyi satu pujian, telah kulihat bukti kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkan-Ku. Diriku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Allah memiliki satu kerinduan yang besar. Allah memiliki satu kepedulian yang begitu tinggi kepada gereja, kepada umatnya, agar satu di antara kita pun tidak tersesat, tetapi tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Jangan izinkan egoisme, jangan izinkan keinginan-keinginan yang menyesatkan. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengajarkan nilai-nilai yang bukan berasal dari kebenaran. Tapi selalu dengarlah firman Tuhan, tunduk taatlah, agar sampai selesainya kita menikmati kemuliaan
Ajar kami untuk tetap ada di dalam komunitas, di dalam kelompok orang-orang yang percaya, tidak melepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Sebab Engkau punya kerinduan yang besar agar kami tetap terpelihara dengan aman. Karenanya firman Allah yang kami dengar ini menjadikan kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan ketika kami makan minum tubuh dan darah Tuhan yang mengingatkan akan kami tentang pengorbanan di kayu salib, atas apa? Atas kedudukan yang selama ini kami menjauh dari Tuhan, dan sekarang kami dikembalikan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan perjamuan, berkati setiap tangan-tangan jemaatmu yang akan mengambil dengan iman dan percaya. Tuhan melimpahkan segala berkat. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan.
undang kita sekalian bersama berdiri, dan mari kita mengangkat di tangan kanan kita sambil memegang roti di dalamnya. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang menghapus segalanya, sehingga Ia memperlayakan kita kembali untuk makan sehidangan dengan Tuhan, hidup kembali di dalam kekudusan Tuhan. Dengarkan firman Allah sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Bapa. Angkat cawan di tangan kananmu. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan tubuh darah Tuhan. Darah yang mengalir oleh karena dera dan aniaya. Darah itulah yang melunturkan, yang menyucikan, yang menguduskan segala pelanggaran dan kesalahan kita, sehingga kita diperlayakan kembali untuk memanggilnya ya Bapa ya Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami
sehingga tubuh dan darah Tuhan menjadi satu di dalam hidup kami ini, sehingga kami tidak mau disesatkan oleh apapun yang ada di sekitar kami. Tuhan yang telah melayakkan kami, Tuhan yang telah membawa kami ke dalam jalan terang-Mu, dan Tuhanlah yang terus menggenggam setiap tangan hidup kami. Kiranya Roh Kudus terus memperbaharui kehidupan kami, untuk kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Segala kesulitan, segala masalah yang kami alami, kami akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami yang lemah, Tuhan sudah kuatkan kami. Kami yang sakit, kami berkata kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kami yang sedang berbeban berat, ada kekuatan Tuhan yang menopang kami. Kiranya kemurahan dan anugerah dari Tuhan semakin berlimpah-limpah atas seluruh hidup kami. Kami terima firman-Mu, kami terima perjamuan kudus, dan Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Untuk firman Tuhan yang Bapak Pendeta. Saat ini kita akan memberi persembahan. Sebelumnya mari kita terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan firman-Mu, terima kasih buat firman Tuhan yang sampaikan pada saya Tuhan. Buat kami dan saat ini kami memberikan persembahan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan yang memberikan walaupun juga bisa memberi Tuhan biar Tuhan semua berserta hidup kita dengan saja. Terima kasih Tuhan dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk minggu depan, minggu kedua,
akan diadakan penyerahan anak. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan mengambil form kepada Ibu Gembala minggu kedua. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret jam 6 pagi ibadah Padang untuk anak-anak youth ke Ancol. Ke Ancol. Bukan ke Tuban ya, ke Ancol. Ke Ancol. Ke Tuban kan mahal. Jadi jangan sampai ini nanti pulang kesel ya. Ke Ancol ke Tubannya itu bukan, itu beda. Ancol itu ke pantai. Ke pantai. Jadi panitia menyediakan roti pagi, kemudian dan makan siang. Jadi nanti boleh ngopi lah ke pastor yang anak muda dulu baru berangkat gitu ya. Terus, nah yang perlu dibawa nih, ya ini kan panas di pantai. Bawa topi, bila perlu pakai kaos putih. Ya. Kaos putih itu menolak matahari. Kalau kulit hitam seperti saya makan matahari. Kalau pakai baju putih nolak matahari. Jadi kalau hitam enggak seperti orang Afrika. Ya coklat itu aja kan. Jangan nanti berangkat agak putihan, pulang belang, diomelin lagi. Nanti saya yang dimarahin Edi ya. Ya, jadi tolong diperhatikan pakai topi, pakai baju ganti ya, karena nanti bisa berenang main di laut itu, bisa berenang ya, nggak terlalu dalam, cetek, bisa bermain di situ. Kemudian Bapak Ibu tanggal 29 kita akan mengadakan Paskah itu pada hari Jumat tanggal 29. Seperti biasa kita mengumpulkan telur Paskah. Tapi saya minta tolong jangan diborong semua. Kita hanya membutuhkan 15 kilo telur dan aqua 5 dus saja. Jadi jangan seorang saya pak 15 kilo, jangan dibagi-bagi. Saya tawarkan hari ini ada yang mengambil. Nah, kalau nggak telur yang diuangkan boleh. Sekarang telur itu 31.000. Ada yang mau satu? Ini oh, Ibu Marina. Ya, baru dia ngomong. Udah habis 15 juta. Oh yang lain buat konsumsi katanya. Saya bilang tadi jangan diambil semua. Maunya Bapak Daniel. Ya udah nggak apa-apa udah begitu. Jadi enak ya kita. Yang lain dalam itu uang aja ya. Silakan dikumpulkan. Ada yang mau? Aqua 2 dus Pak. Pak Martin Aqua 2 dus. Ada yang nggak ya? Wedding. Bapak Kevin Aqua 1 dus. Keluarga Pak 50.000, keluarga Ibu 5 juta. Keluarga Bapak Daili 200.000, Bapak Husin 100. Ada lagi? Jangan sampai tersesat di jalan ya, karena nggak tempatnya ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Mami? 50? Ibu Martin? Ibu 100? Sesuai deh. Ibu Yunai 100, Jessica 50, Bapak Erik
200, Bapak Eri Suryana 200, Mama Kier 100, Loren 100, Jen mana sih Jen? Kabur ya? Kalau janji iman kabur. Ada lagi? Kenapa lah? Ada lagi? Cukup ya? Nanti kalau malu ngangkat tangan WA saya ya. Nanti saya serahkan kepada Ibu Edi. Dapat berapa Bu Edi? 1.050.000. Itu mah prasmanan kali. Ya kan? Boleh ya Pak? Boleh ya prasmanan ya? 4 juta boleh ya? Prasmanan terakhir. Nanti tanggal 29 ibadah Paskah kita adakan prasmanan di tempat ini. 29 Jumat 31. Oh, di minggunya. Oke, Tuhan berkati. Baik, mari saya undang untuk berdiri. Terima kasih untuk Bapak Daniel, untuk jemaat Tuhan yang telah berdonasi untuk acara Paskah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur untuk semua anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam ibadah kami. Oh, yang memungkinkan kami untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Untuk seterusnya Tuhan yang terus memberkati kami. Lawat dan berkati kami Tuhan. Engkau menyediakan segala berkat-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami, melalui aktivitas kami, melalui apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Kami percaya Allah selalu mengarahkan perhatiannya kepada kami. Pagi hari ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Berdoa bagi anak kami Jaden, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Anak kami Merlin, pulihkan dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengandung, baik Ibu Mega, Ibu Irdes, Ibu Lita, Ibu Lady, Tuhan yang tolong berkati kandungan mereka, beri kesehatan, kekuatan yang baru kepada mereka. Hamba berdoa bagi Oma Unggang, Oma Tampinio, Oma Evelyn, Tuhan jamah lawat mereka, berkati pulihkan mereka dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Ibu Feren yang telah melahirkan anak pertama, Tuhan yang memberkati. Terima kasih buat anugerah dan kepercayaan Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Simanjuntak, terus Tuhan berkati. Tuhan punya rencana yang hebat atas hidupnya. Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau pakai kami seturut mau dan rencana-Mu, sehingga semuanya mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Berkati pasca pemilu, hiruk pikuk yang terjadi hari-hari ini, Tuhan redam dengan kasih-Mu. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada aparatur pemerintahan untuk mengawal, menjaga dan memelihara negara kami agar terkondisikan dengan aman. Berkati gereja-gereja-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang bekerja. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, pulihkan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Allah yang mengaruniakan segala kehidupan yang baik kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian,
saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan, Amin.